Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama dalam ibadah EGT kita pada malam hari ini. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian tetap dalam keadaan yang sehat dan terus bersuka cita dan bersyukur di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, seajak kita semua mengambil sikap doa, kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur dan kami berterima kasih Bapa untuk setiap penyertaan dan setiap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kasih setia-Mu Engkau curahkan bagi kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah kami Bapa dapat terus bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami nikmati, untuk setiap hal yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Bapa, pada malam hari ini kami anak-anak-Mu akan belajar satu kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memampukan kami dan kiranya kuasa daripada Roh Kudus-Mu sendirilah yang menuntun kami sehingga kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu ini ya Bapa yang penuh dengan keterbatasan sehingga untuk setiap kata-kata yang Dia keluarkan kiranya itu berasal daripada-Mu. Kami menyerahkan waktu ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seajak kita membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat di kitab Filipi 2 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Sekali lagi, Filipi 2 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak lagi hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada kebenaran firman Tuhan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka cita dengan aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya tiba-tiba teringat ketika saya sedang mempersiapkan perenungan kita malam hari ini pada lomba Agustusan tahun kemarin, di mana saya beserta dengan mahasiswa STT mengikuti perlombaan lomba balap karung. Nah, pada waktu itu ketika rekan saya yang berlomba duluan itu sudah mengambil karungnya duluan dan dia menggunakannya. Kemudian ia berlari dengan begitu cepatnya dengan karung tersebut hingga ia mencapai garis tengah lapangan. Kemudian karung tersebut ia serahkan atau ia berikan kepada saya dan saya pun harus mengambilnya dan melanjutkan misi untuk mengejar garis finish tersebut. Yang jaraknya, Bapak Ibu sekalian, itu lebih jauh daripada jarak rekan saya yang pertama. Saya pun terus berusaha dengan segenap kekuatan yang saya miliki untuk bisa menjadi seorang pemenang dalam lomba balap karung itu. Sebab teman-teman angkatan saya pada waktu itu berharap bahwa angkatan kami bisa menang setidaknya dalam satu lomba dalam perayaan Agustusan. Dan singkat ceritanya, Bapak Ibu sekalian, saya pun memenangkan perlombaan tersebut. Dan
Kami pun sangat bersuka cita. Namun sebelum saya memenangkan perlombaan itu, di tengah perjalanan ketika saya sedang lomba balap karung, saya beberapa kali terjatuh karena saya kelelahan dan saya terus berusaha untuk lari lagi untuk mengejar ketertinggalan saya dari lawan saya. Dan akhirnya pun saya dan angkatan saya bisa menang dalam lomba balap karung ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan pun bukankah kita mengalami hal demikian? Dalam setiap aspek kehidupan kita pun, kita juga terus berlomba-lomba untuk menghadapi setiap tantangan atau hambatan dalam kehidupan kita, bukan? Namun ketika kita diperhadapkan dengan tantangan ataupun hambatan tersebut, pertanyaannya, apakah kita mampu keluar sebagai pemenang? Apakah kita mampu mengerjakan bagian kita melalui perlombaan demi perlombaan dalam hidup yang baik? Dan yang terakhir, yang paling utama dalam kehidupan kita, apakah kita mampu mengerjakan keselamatan yang sudah kita peroleh sebagai bukti dari kemerdekaan yang hidup yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, di mana kita melihat adanya tanggung jawab kita di dunia ini dari sudut pandang tujuan Allah atas hidup kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang terkasih, pertanyaan-pertanyaan ini kiranya dapat kita refleksikan. Apakah selama ini kita sudah mengerjakan bagian kita dengan baik ataukah belum? Bapak, Ibu yang terkasih, hari ini kita akan sama-sama belajar dari salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Filipi. Surat kepada jemaat di Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri ketika ia sedang berada di dalam penjara. Bisa Bapak Ibu sekalian melihatnya dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-13 hingga ayat ke-14 yang bertempat di Roma. Paulus menuliskan surat ini untuk mengucapkan rasa berterima kasihnya kepada jemaat di Filipi untuk setiap pemberian, untuk setiap bantuan yang boleh Paulus terima dari jemaat Filipi. Dan juga Paulus mengecek kabar bagaimana kehidupan jemaat di Filipi setelah Paulus tidak bersama-sama dengan mereka. Dari sini pun terlihat jelas bagaimana tujuan penulisan surat ini pun, kalau kita membacanya dari awal surat ini, di sini Rasul Paulus menulis untuk meyakinkan jemaat tentang keberhasilan dari maksud Allah dalam hukuman penjaranya. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-30. Di mana di situ Paulus menenangkan jemaat bahwa utusan mereka yakni Epafroditus telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan setia. Kemudian Paulus pun mendorong mereka untuk terus maju dalam pengenalan mereka akan Tuhan, untuk terus maju dalam hal persatuan, kerendahan hati, persekutuan, dan damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, hal menarik lainnya yang bisa kita lihat dari surat Filipi ini, yaitu surat ini tidak ditulis untuk menyelesaikan berbagai persoalan maupun pertentangan yang terjadi seperti surat-surat Paulus lainnya. Surat ini pun lebih merujuk kepada suatu penghargaan terhadap jemaat di Filipi. Bisa kita lihat mulai dari pembukaan surat ini yang terdapat dalam Filipi 1 ayat 1 sampai ke doa berkatnya Filipi 4 ayat yang ke-23. Di mana surat ini memusatkan keseluruhan perhatian jemaat kepada Kristus sebagai fokus utama, Kristus sebagai tujuan hidup dan penghargaan orang percaya. Dalam perjalanan kehidupan orang percaya yang menuju kepada kesempurnaan dalam Kristus, orang percaya harus melewati setiap proses tahapan demi proses. Baik itu dari iman mereka, pertobatan mereka, pengudusan mereka, ataupun setiap aspek kehidupan mereka itu pun
harus semakin hari semakin lebih baik dari hari sebelumnya. Jumlah aspek dari jalan keselamatan ini berkenaan dengan apa yang manusia kerjakan, dan itu semua dapat dilakukan atas kehendak Allah dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, dari perikop kita yang kita bahas pada malam hari ini, kita dapat belajar 3 prinsip yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita. Yang pertama kita mau lihat di ayat yang ke-12 hingga dari ayat 12, 14 dan ayat yang ke-15. Bagaimana kita belajar hidup kudus. Dari sini dikatakan, dalam ayat yang ke-12, penggunaan kata "karena itu" masih terhubung ke pembahasan perikop sebelumnya, yakni perikop yang di atasnya itu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, yang membahas soal bagaimana seorang Kristen ketika ia sudah percaya, ia harus memiliki kerendahan hati dan ketaatan seperti Kristus. Dan kemudian dalam kalimat bukan saja seperti waktu aku masih hadir atau Paulus masih hadir, tetapi terlebih pula kepada waktu Paulus tidak hadir. Dari sini Paulus menekankan bahwa kekristenan itu berbicara mengenai siapa kita, apa yang harus dikerjakan, bukan berbicara apa yang harus orang lain kerjakan. Kemudian kalau kita melihat di sini Bapak Ibu sekalian, ada penggunaan kata kerja yaitu kerjakan keselamatanmu. Ini merupakan suatu istilah matematika yang digunakan untuk sebuah masalah yang kita harus mengerjakan sampai semuanya benar-benar selesai, sampai semuanya benar-benar tuntas. Sasaran yang diinginkan Allah bagi kita jelas menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana kita menjadi Kristen, bagaimana kita menjadi orang percaya yang memiliki keserupaan atau keteladanan seperti Kristus. Ungkapan ini awalnya ditujukan kepada persoalan khusus yang ada di jemaat Filipi, di mana mereka memiliki ketaatan yang kuat terhadap hukum Allah. Itulah yang menjadi sukacita tersendiri bagi Rasul Paulus. Namun Rasul Paulus pun mengingatkan dan juga mendorong agar jemaat di Filipi dapat tetap berpegang pada pengharapan yang telah mereka imani selama ini. Karena itu Rasul Paulus sadar bahwa ia perlu mengingatkan jemaat di Filipi agar tidak melakukan ketaatan yang hanya sifatnya itu sebagai kewajiban semata atau kewajiban lahiriah. Namun Paulus menghendaki agar ketaatan itu muncul oleh karena kesadaran penuh mereka terhadap Allah yang hidup itu. Kasih karunia Allah yang memulai dan tanggapan iman yang diperlukan manusia yang bertobat. Bisa kita lihat bersama dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Karena itu Bapak Ibu sekalian, orang percaya tidak bekerja untuk memperoleh keselamatan mereka. Tetapi setelah mereka diselamatkan, mereka bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dapat hidup dalam kedewasaan kerohanian mereka dan membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Bapak Ibu, kemudian kalau kita melihat di sini di bagian ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kata taat di sini itu merujuk kepada suatu penggunaan kata di mana kita itu memiliki suatu ketaatan kepada Allah. Bukan sesuatu hal yang dipaksakan atau sesuatu hal yang kita buat-buat karena kita takut akan adanya hukuman ataupun hal lainnya. Tetapi ketaatan di sini itu mencangkup bagaimana kita mengekspresikan rasa cinta kita, rasa kasih kita kepada Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 15 berkata demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, jika manusia tidak taat, maka manusia itu lebih mengasihi dirinya sendiri, mengasihi kenikmatan dosa dalam dirinya. Sekalipun dalam ibadah biasanya kita sering mengatakan, aku cinta Yesus. Kita sering mengatakan, Christ is enough for me, dan yang lain sebagainya. Namun jika kita benar-benar mengasihi Allah, maka seharusnya kasih itu diekspresikan
dengan wujud nyata, yaitu bagaimana cara kita menghormati Allah yang transenden itu. Melalui apa? Ketaatan kita. Dan adanya penggunaan kata takut dan gentar, ini bukan sesuatu kata yang digunakan bagaimana kita menghormati Allah itu dengan perasaan kita takut atau dengan perasaan kita gentar. Tetapi Paulus menggunakan kata takut dan gentar ini adalah untuk mengingatkan kepada jemaat di Filipi bagaimana mereka itu harus menghormati Allah dengan perasaan yang benar-benar takut akan Tuhan, yang benar-benar menghormati Allah yang sudah memberi mereka kehidupan. Bapak Ibu sekalian, taat atau ketaatan tidak bisa dipaksakan, karena sesuatu hal yang dipaksakan hanya akan bersifat sementara. Ketaatan yang sejati itu timbul ketika kita memiliki hati yang mau mengasihi Tuhan dan mau menghormati setiap perintah-perintahnya. Sekarang kita akan masuk dalam prinsip yang kedua, yaitu kita belajar sadar akan karya Tuhan dalam diri kita, yang terdapat di ayat yang ke-13. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, prinsip yang kedua ini yang dipakai oleh Rasul Paulus. Ia menekankan bahwa Allah dalam kehidupan orang percaya adalah Allah yang memiliki karya yang nyata dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana Allah sendiri yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Artinya, Allah tidak pernah memaksakan karyanya bekerja dalam diri manusia, akan tetapi selalu bergantung dari kesetiaan dan kerjasama manusia itu sendiri. Sehingga yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah Allah harus bekerja di dalam kita terlebih dahulu sebelum ia dapat bekerja melalui kita. Dari sini kita melihat bahwa Allah terus-menerus bekerja mulai dari menyelamatkan orang sampai memimpin orang tersebut kepada pembaharuan hidup, di mana ketika ia sudah diselamatkan adanya pembaharuan hidup yang nyata dalam kehidupan orang yang sudah diselamatkan itu. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita harus sadar bahwa kuasa yang bekerja dalam diri kita untuk taat kepada Allah adalah kuasa daripada Roh Allah sendiri, yakni Roh Kudus. Karena Allah lah yang mengerjakan semuanya itu dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang sama pula memberi kita kuasa kepada Kristus ketika kita melayani Dia di dalam dunia ini, yang memberikan kita kuasa sehingga kita dapat melakukan segala hal yang Allah perintahkan bagi kehidupan kita. Bahkan Paulus memberikan 3 contoh bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita dengan kuasa Allah, yakni dengan firman Allah, doa, dan penderitaan. Adanya yang pertama dari firman Allah, adanya kuasa ilahi yang dicurahkan dalam kehidupan kita melalui firman-Nya yang diilhamkan dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang harus kita lihat, bagaimana kita memiliki tanggung jawab untuk menghargai dan menerima firman tersebut. Hal ini berarti lebih daripada hanya sekedar mendengarkan atau bahkan membaca dan mempelajarinya. Namun kita juga harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian hal yang kedua yang digunakan sebagai alat untuk kita dapat mengerjakan keselamatan kita yaitu doa. Kunci untuk kita dapat menerima kuasa dari Allah, supaya kuasa Allah itu nyata bekerja dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara berdoa. Bagaimana kita membangun hubungan yang intim kita dengan Allah, relasi yang lebih intim dengan Allah melalui doa. Dalam Efesus 3:2 mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang nyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Artinya, Paulus sadar bahwa Allah sendiri yang bertindak jauh melebihi atau jauh melampaui apa yang kita minta dalam doa kita. Dan Paulus menegaskan bahwa suatu kebenaran kehidupan perkembangan sejarah gereja pun juga membuktikan bahwa peranan doa dalam kehidupan
Manusia itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat berarti. Kemudian hal yang ketiga, yang dipakai Allah untuk mengerjakan keselamatan bagi kita yaitu melalui penderitaan. Banyak orang salah menilai melalui penderitaan ini, Bapak Ibu yang terkasih. Bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, penderitaan bagaikan sebuah kutuk yang diberikan Allah untuk menghancurkan, sehingga banyak orang takut menghadapi yang namanya penderitaan. Tetapi bagi orang percaya, penderitaan justru dan seharusnya kita lihat sebagai bagian dalam melatih iman kita kepada Allah. Dalam 2 Timotius 3:12 dan ayat yang ke-14 berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Karena itu justru di dalam penderitaan ini, Roh Kudus akan bekerja nyata dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita alami, kita mampu melewatinya karena adanya penyertaan daripada Roh Kudus sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itulah kita akan masuk ke bagian prinsip yang ketiga, di mana ayat yang selanjutnya itu mengatakan bahwa Paulus bersuka cita. Dia mengingatkan kepada jemaat di Filipi bagaimana mereka harus terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Paulus sendiri pun, sebagaimana yang kita tahu, dia telah mengalami banyak aniaya demi aniaya. Bahkan dalam Filipi, pasal yang pertama ayat yang ke-29 pun berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Firman Allah, doa, dan penderitaan. Ketiga ayat inilah yang dipakai Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana Ia memproses kehidupan kita sedemikian rupa. Untuk itu, ketika kita semakin mencintai Allah, kita akan membuktikannya dengan menyenangi firman-Nya. Ketika kita merindukan hadirat Allah, kita akan membuktikan betapa kuatnya doa kita. Dan ketika kita mengatakan, Tuhan aku mau setia, kita membuktikannya dengan ikut menderita bersama-sama dengan Dia. Disinilah kita dinyatakan menjadi serupa dengan Kristus. Di ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18, jika Bapak Ibu sekalian memperhatikan bagaimana Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi bagaimana mereka harus berpegang teguh pada firman kehidupan agar mereka dapat bermegah pada hari Kristus dan mereka dapat terus teguh dalam iman mereka. Berpegang teguh berkaitan dengan orang percaya yang terus-menerus membangun relasi yang intim dengan Allah. Nah, di sini pun menunjukkan bagaimana kita tidak akan mudah terombang-ambingkan dengan adanya banyak pengajaran yang menyesatkan, dengan adanya banyak hal-hal yang mengarahkan kita kepada hal yang semakin jauh dari Kristus. Tapi ketika kita berani belajar berpegang teguh kepada Allah, maka kita tidak akan menjadi anak gampangan atau anak yang mudah terombang-ambingkan dengan pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Kristus. Bapak Ibu sekalian, ketubuhan iman kita kepada Allah senantiasa dibarengi atau diikuti dengan adanya kebaikan dari Allah sendiri. Bagaimana Allah memberikannya kepada kita karena kita telah menjadi hamba-Nya yang setia, hamba-Nya yang mau diproses. Dan sukacita Tuhan adalah suatu hal yang sangat menjanjikan bagi setiap kita dari hal yang sudah kita kerjakan bagi Dia. Dan sukacita inilah yang nantinya akan menjadi suatu kenyataan yang sudah ada pada saat ini, yang nantinya akan bisa kita terima. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Jikalau kita ingin memiliki hubungan yang tetap terjalin indah dengan Tuhan, rahasianya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Sekali lagi, rahasianya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Sebab di dalam semua hal itu, Allah telah memberikan kuasa-Nya kepada kita.
Ketika kita kekurangan kuasa Allah, kita bisa memintanya melalui doa. Dan bahkan Allah memberikan hal-hal yang bisa kita pelajari, salah satunya dari penderitaan, yakni semakin meningkatkan kedewasaan kerohanian kita kepada Allah. Dan kiranya pengharapan yang nantinya akan segera digenapi, yaitu ketika kita akan bertemu dengan Kristus yang kedua kalinya, bertatapan muka dengan muka, maka kiranya Ia mendapati kita sebagai hamba yang setia, hamba yang dapat dipercaya, sehingga Ia berkata, "Marilah hambaku yang setia, masuklah dan ikutlah bersama-sama dengan aku." Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan apa yang sudah kita pelajari, terima, dengar, dan lihat pada malam hari ini, mari kita lakukan itu dengan bersungguh-sungguh. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kita sekalian dalam setiap aspek kehidupan kita. Ia akan memampukan kita, Ia akan mencukupkan kita dalam segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang boleh kami baca dan juga boleh kami renungkan ya Bapa. Dan kiranya melalui kebenaran firman-Mu ini kami dapat belajar satu hal, bahwa bagaimana kami dapat mengerjakan keselamatan kami ya Bapa di dunia ini melalui kehidupan kami. Bagaimana kehidupan kami pun harus terus ditransformasi semakin hari semakin lebih baik. Bahwa bagaimana kehidupan kami tidak hanya stuck di satu titik saja ya Bapa, tetapi bagaimana kami mau terus melangkah maju bersama dengan-Mu, mau mengerjakan hal-hal yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Bapa, ajarlah kami ya Bapa untuk menjadi hamba yang terus setia, hamba yang mau terus diproses dalam setiap kehidupan kami. Dan kiranya untuk setiap hal-hal yang Engkau ajarkan kepada kami ya Bapa, tidak berlalu begitu saja, melainkan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kiranya Bapa, kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa, kami juga berdoa kiranya di tengah-tengah situasi yang sangat tidak memungkinkan ini, kami pun dapat menjadi berkat, baik ketika kami berada di rumah, ataupun ketika kami berada di lingkungan masyarakat, ataupun ketika kami berada di gereja ya Bapa. Kiranya kami dapat memancarkan terang dan cahaya kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya kami dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, karena kami berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ajarlah kami untuk terus mau taat, untuk terus mau melakukan sesuai dan seturut kehendak kebenaran firman-Mu. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami sangat bersyukur untuk waktu dan kesempatan pada malam hari ini. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.